Untuk ibu-ibu khususnya, jangan terlalu bikin agenda masak-masak ketika bulan Ramadan. Tuh, ibu-ibu dengerin, jangan terlalu masak-masak enak saat Ramadan. Udah gojek aja, nggak usah macam-macam, kecuali nggak punya duit di rumah. Kalau punya duit gojek aja. Gojek aja ya, pesen makanan ya, jangan masak. GoFood. Masak bolehlah sesekali, masak kue enak-enak, mungkin seminggu sekali. Kalau tiap hari masak enak-enak terus, Jangan ya, jangan kalau setiap hari jangan. pilih bahan 1 jam, masak 1 jam, Oke. menghidangkan setengah jam. Heeh. Ya Allah, 2,5 jam, 3 jam tiap hari hilang, rugi. Rugi ya, rugi ibu-ibu. Jangan terlalu masak di rumah saat bulan Ramadan. Rugi. Bukan berarti tidak ada pahala, ada, tapi ada yang lebih bagus. Baca Quran, berzikir, ikut kajian, baca tafsir, lebih bagus. Lebih bagus itu ya, mengikuti kajian, zikir. Itu lebih bagus daripada Anda masak untuk keluarga, untuk buka bersama di rumah. Itu kalau versi kajian sunnah. Coba kita dengarkan dulu Gus Baha. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya, gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Tuh, Gus Baha saja kurang setuju apabila momen-momen Ramadan gembiranya ibu-ibu memasak di dapur untuk buka bersama ini terlalu dikerdilkan hanya karena ibadah yang lain itu lebih baik. Assalamualaikum teman-teman. Viral sebuah video, di sini tulisannya kajian sunnah. Kajian sunnah. Harusnya itu baik sekali. Harusnya itu baik sekali. Di mana-mana yang namanya sunnah itu harusnya baik. Nah, oke. Jadi di sini ceritanya ada Pak Ustadz ya, yang di sini sering dijadikan rujukan oleh Harry Pras CS. Ini ngomong, ibu-ibu, jangan terlalu sering kalian masak enak-enak di rumah untuk buka bersama keluarga. Lebih baik gojek. Ya, lebih baik gojek karena waktu yang kalian buang untuk masak itu seharusnya bisa kalian gunakan untuk ibadah yang lain. Zikir ya, baca Al-Qur'an, mengikuti kajian, mungkin yang dimaksud kajian sunnah. Terus lagi apalah seperti yang disebutkan tadi. Lebih baik itu ibu-ibu ya. Jangan terlalu fokus dengan memasak di dapur untuk keluarga, untuk buka bersama keluarga Anda. Karena itu rugi. Rugi katanya. Bukan saya melarang masak, silakan masak, tapi kurangi. Jangan malah bulan Ramadan habis waktu untuk apa? Masak. Jadwal masak selama sebulan. Tuh, ya, kurangi. Jangan sampai setiap hari. Ya, seminggu sekali katanya. Seminggu sekali kalian masak-masak di rumah untuk keluarga. Ya, ini juga pro dan kontra, teman-teman. Mau bagaimanapun, sebagian orang, nggak cuma sebagian ya, banyak orang di Indonesia ini yang ekonominya belum stabil, Pak. Jadi mau bagaimanapun, memasak itu juga salah satu cara memperingan berbuka. Ya, memperingan berbuka puasa. Karena kalau beli uang 100.000, beli makanan jadi, itu kalau dibandingkan dengan memasak dengan uang 100.000, kayaknya lebih banyak dan lebih enak kalau memasak sendiri di rumah. Dan itu yang saya alami juga dalam berkeluarga. Dan di Indonesia ini karena memang faktor ekonomi juga ya Pak ya, itu kayaknya ibu-ibu juga lebih senang memasak. Dan bapak-bapak juga suka, mau bagaimanapun, yang namanya keuangan keluarga itu lebih minimalisir pengeluarannya kalau masak sendiri di rumah. Ini problem teman-teman, ini problem. Kenapa? Nggak semua orang itu punya uang. Nggak semua orang punya uang. Jadi ya kita harus tahu juga, memang bulan Ramadan ini seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terutama dalam beribadah. Ibadah wajib, oke, ditingkatkan. Ya, yang semulanya mungkin bolong-bolong ditambah. Oke, bagus. Yang semulanya hanya sholat fardu ditambah sholat sunnah. Oke, bagus. Yang semulanya baca Al-Qur'annya di rumah mungkin sehari cuma 1 lembar Al-Qur'an, 1 lembar.
Sekarang 1 juz, bagus. Cuman kalau masalah memasak, itu kayaknya kurang pas kalau diganggu. Karena mau bagaimanapun, nikmatnya orang berpuasa itu ketika buka bersama keluarga di rumah. Sambil ngajarin anak berpuasa, nanti berbukanya di rumah rame-rame dengan keluarga. Wah, itu senang sekali teman-teman, senang sekali. Nah, yang seperti ini, ibu-ibu rugi nanti. Ibadahnya 1 tahun sekali ini, bulan Ramadan ini rugi. Kalau waktunya hanya digunakan untuk memasak. Ini problem yang nantinya akan ke bapak-bapak. Terutama bapak-bapak yang sekarang ini ekonominya kurang baik. Apalagi di tahun 2025 awal ini teman-teman, banyak sekali PHK ya. Banyak sekali orang-orang yang pekerjaannya ini nggak jelas. Penghasilannya ini nggak jelas. Kalau ditambah dengan quotes-quotes atau ya semacam pengajian kayak gini, ini bisa menambah beban para bapak-bapak. Mau bagaimanapun, itu berpengaruh dengan keuangan keluarga. Ya, jadi jangan sampai ibadahnya ditingkatkan tetapi menambah masalah di dalam keluarga, terutama dalam masalah ekonomi. Ekonomi ini penting teman-teman di Indonesia, penting untuk hidup di Indonesia ya, untuk hidup. Kenapa? Kalian bisa lihat kok, banyaknya perceraian di Indonesia itu lebih banyak faktor ekonomi selain faktor selingkuh. Ya, ekonomi itu ternyata penting. Dan ekonomi juga dipakai untuk sarana ibadah juga. Sedekah juga pakai uang. Ya, pakai benda, sedekah pakai benda. Oke, benda itu kan juga beli. Nah, di sini ibadah di bulan Ramadan bolehlah ditingkatkan, boleh. Tetapi kalau sampai nanti menimbulkan masalah, ya masa iya beribadah tetapi nanti menimbulkan masalah dalam keluarga. Hanya karena mendengarkan kajian yang seolah-olah memang, oh iya ya, 1 tahun sekali ini harus kita manfaatkan penuh untuk ibadah. Ibadah sunnah juga ditambahi. Salah satunya yaitu mendengarkan kajian-kajian. Daripada masak, mending mendengarkan kajian. Nah, ini takutnya nanti menimbulkan masalah dalam keluarga. Waktunya buka bersama, sang bapak nggak punya uang, dimintai uang untuk beli makanan instan atau makanan jadi. Karena ibunya sedang mengikuti kajian, ya. Sedang ngaji, ibunya nggak mau masak. Soalnya sama ustadznya disuruh ngaji saja ya. Untuk masak-masaknya seminggu sekali ya. Yang lainnya ini digunakan untuk tadarus Al-Quran, untuk mengikuti kajian. Nah, ini sebuah problem nantinya. Makanya orang-orang alim, ulama di Indonesia sekelas Gus Bahak memiliki pandangan lain, teman-teman. Coba kita dengarkan dulu ya. Kalau di murid kok ada, di santri ada, sing kiai juga ada. Ya. Ono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu apa yang anakno zikir Ramadan. Jadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Tuh, saking semangatnya ibadah Ramadan, ada cerita dari Gus Bahak ini, ada kiai yang mengajak ngomong Gus Bahak, ini mau diadakan zikir selama Ramadan. Itu 24 jam full. Apakah zikir itu sesuatu yang salah? Tidak. Itu bagus teman-teman. Zikir itu bagus. Tetapi kita lihat waktunya. Kalau 24 jam full dari zuhur sampai sahur, 24 jam full loh ya. Saking semangatnya dia dengan bulan Ramadan. Tapi kalau waktunya 1 hari full ini kayak berlebihan teman-teman. Terus ibadah yang dia minta kok, ya kan masjid. Jadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur, tersamomi. Lah apa ngare itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah, piye kok goblok kira karuan. Ayo muni ngono. Astagfirullah, itu urusan itu, Gus. Ya urusane urgo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kuwe, nak pengiran ra buta iku pengiran kepengine seorang bapak golek nafkah. Anaknya kepinginnya sekolahan ya satpam teko, ratu kok alasannya itikaf. Kepinginnya pangeran yuk bus yang tetap jalan, jadi wong sing nyetok ku ana bus aja kok mandek mergo itikaf ayo mending kecil.
Sebenarnya aku piye dicapai orang itu. Ya, jadi santai kalau Gus Bah, teman-teman ya, santai. Yang namanya pekerjaan, meskipun bulan Ramadan, itu juga tetap dilaksanakan. Pekerjaannya seorang ibu apa? Memasak di rumah salah satunya. Memasak, menyiapkan untuk menu berbuka puasa. Menyiapkan untuk menu sahur bersama. Itu juga termasuk tugasnya ibu. Meskipun bapak-bapak juga boleh membantu. Tetapi teman-teman, kalau yang nantinya akan merepotkan, ya, merepotkan sang bapak misalkan, wah, ya jangan sampai timbul masalah ketika kita mau beribadah tambahan di bulan Ramadan. Jangan sampai. Nanti ada yang bilang, wah, itu targetnya bukan kalian yang miskin, targetnya itu adalah orang-orang yang sudah berduit. Kalau ngomongin masalah target, oke, saya kembalikan lagi. Masalah Gus Ikdam. Gus Ikdam di Pacitan, nggak cuma di Pacitan, di berbagai tempat. Ketika opening pengajiannya Gus Ikdam, ada musik DJ untuk menaikkan tim hadroh. Dihujat dong Gus Ikdam, dihujat. Katanya pengajian macam apa ini kok pakai musik DJ? Ya, jawaban saya itu bukan targetnya kalian. Kalian yang sudah merasa alim, kalian yang tidak penikmat musik, berarti bukan kalian targetnya. Targetnya Gus Ikdam apa? Menarik perhatian dari para anak nakal yang biasa dengan musik DJ. Ini ditarik ke pengajian dengan cara apa? 1 menit Gus Ikdam memainkan musik, menaikkan tim hadroh. Bukan menaikkan LC, bukan. Menaikkan tim hadroh di sana dengan musik DJ, diiringi musik DJ, cuman 1 menit. Untuk menarik perhatian anak-anak yang nggak suka ngaji tapi suka musik agar ikut ngaji. Dinasehati. Biar apa? Biar yang nakal ini menjadi baik. Akhlak buruknya ndak ada. Dihilangkan di situ. Dinasehati pelan-pelan. Saya balik gitu dong. Karena apa? Ternyata sesuai target semuanya. Ustadz yang tadi, Ustadz siapa namanya ya? Ustadz inilah. Ustadz yang sering di kajian-kajian sunnah. Ini tadi ngomongin tentang kalian yang punya duit. Ini kalau bisa masaknya seminggu sekali. Selain itu, GoFood aja. Berarti targetnya orang kaya dong. Targetnya orang kaya. Terus kalau kalian bilang ini, kamu berarti bukan targetnya. Ini nggak ngomongin kamu. Oke, berarti kalau gitu Gus Ikdam juga jangan kalian serang. Orang-orang yang sering mengikuti kajian sunnah, rata-rata itu menghujat Gus Ikdam ketika Gus Ikdam rokokan di majelis. Dihujat. Gus Ikdam memainkan musik, mengiringi tim hadroh naik ke panggung. Hanya 1 menit. Dihujat. Itu kalian kan juga bukan targetnya Gus Ikdam. Kenapa kalian ikut menghujat? Kenapa? Sadar. Ternyata para ustadz memiliki targetnya masing-masing. Kalau memang kalian sudah merasa mampu keuangannya, oke, ikuti ustadz kajian sunnah ini. Tetapi ya, berarti kalian bukan targetnya Gus Ikdam. Jangan menghujat Gus Ikdam dong. Harus seimbang, teman-teman. Harus seimbang. Lihat dulu mana target dari ustadz Anda. Ya, dan lihat juga targetnya Gus Ikdam. Kalau memang bukan kalian targetnya Gus Ikdam, tolong jangan hujat. Stop hujat Gus Ikdam. Paham kan?